Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya belajarnya. Hari ini kita akan belajar materi mobilitas sosial. Namun, sebelum kita lanjut ke materi, silahkan kalian simak gambar berikut ini. Seorang pimpinan perusahaan sedang bekerja di kantornya. Pernahkah kalian berpikir bagaimana seseorang dapat memimpin sebuah perusahaan? Menjadi pimpinan perusahaan itu tidaklah mudah. Salah satu tahapan untuk menjadi pimpinan perusahaan adalah dengan meniti karir sebagai karyawan biasa, dengan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebaik mungkin, sehingga suatu saat dapat mencapai prestasi dan promosi dengan mendapat jabatan sebagai pimpinan perusahaan. Penjelasan tadi adalah salah satu contoh dari mobilitas sosial. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah belajar materi mobilitas sosial, kalian diharapkan dapat yang pertama adalah mengklasifikasikan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang kedua, menelaah faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Yang ketiga, menelaah faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. Yang keempat, mengidentifikasi saluran-saluran mobilitas sosial. Dan tujuan yang kelima adalah mengidentifikasi dampak mobilitas sosial, baik dampak positif dan negatif. Adapun karakter yang diharapkan muncul adalah bekerja sama, jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, mobilitas vertikal. Yang kedua, mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat. Mobilitas sosial vertikal dibagi menjadi dua. Yang pertama, mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing. Dan yang kedua adalah mobilitas sosial vertikal ke bawah atau social sinking. Social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang, atau naiknya orang-orang yang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Social sinking merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang dari atas ke bawah. Proses social sinking seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena adanya perubahan pada hak dan kewajibannya. Contoh social sinking adalah seseorang yang mengalami masa pensiun, turun jabatan, atau dipecat, diberhentikan secara tidak hormat, atau di-PHK dari pekerjaannya. Berikutnya adalah mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama.
Contoh mobilitas horizontal adalah ketika seorang kepala sekolah dimutasi ke sekolah lain untuk menempati jabatan yang sama, yaitu tetap menjadi kepala sekolah. Contoh yang lainnya lagi adalah ketika ada seorang bintang pemain sepak bola dari sebuah klub elit yang ditransfer ke klub papan atas lainnya di sebuah liga. Nah, anak-anakku, setelah kalian menyimak bentuk dan contoh-contoh mobilitas sosial yang Ibu jelaskan tadi, ada pelajaran penting yang dapat kita ingat dan kita jadikan sebagai pegangan dalam hidup, bahwa hidup manusia selalu berubah. Mari sekarang kita lanjutkan untuk membahas faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Faktor yang pertama adalah faktor struktural. Yang kedua, faktor individu. Yang ketiga, faktor sosial. Yang keempat, faktor ekonomi. Yang kelima, faktor politik. Dan yang keenam, faktor kemudahan dalam akses pendidikan. Faktor yang pertama adalah faktor struktural. Coba kalian amati gambar-gambar berikut ini. Kalian tentunya mengenal bukan tokoh-tokoh tersebut yang pernah menduduki jabatan politik di pemerintahan Republik Indonesia. Tokoh-tokoh Indonesia yang pernah berhasil mencapai status sosial tertinggi sebagai orang pertama dalam tata pemerintahan Republik Indonesia adalah berkat adanya sistem demokrasi yang berlaku dalam politik Indonesia. Dengan sistem demokrasi, setiap warga negara Indonesia dapat mencapai status sosial berupa jabatan politik yang tinggi. Struktur masyarakat Indonesia sangatlah terbuka. Rakyat biasa dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya, bahkan menjadi presiden karena dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Hal ini tentunya berbeda dengan sistem pemerintahan kerajaan, di mana pengganti raja adalah keturunan sang raja itu sendiri. Faktor yang kedua adalah faktor individu. Setiap individu memiliki perbedaan. Perbedaan itu ada dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Keberhasilan dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas sangat ditentukan dari sikap dan perilaku masing-masing individu. Contohnya adalah dua orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang sama bersaing untuk mendapatkan jabatan atau suatu pekerjaan. Namun, nantinya hanya satu orang saja yang akan mendapatkan jabatan atau pekerjaan tersebut, yaitu orang yang memiliki komitmen dan ambisi dalam hidupnya. Faktor sosial. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Saat dilahirkan, tidak ada satupun manusia yang dapat memilih statusnya. Apabila ia tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya, ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Faktor ekonomi. Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Masyarakat yang kondisi ekonominya baik cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Dengan kondisi ekonomi yang baik, mereka mudah untuk memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya. Faktor politik.
Masyarakat yang hidup di negara dengan kondisi aman dan damai akan lebih mudah melakukan mobilitas sosial dibanding dengan masyarakat yang hidup di negara yang sedang mengalami peperangan. Negara yang sedang mengalami peperangan membuat pemerintah cenderung lebih fokus menangani keamanan negaranya daripada meningkatkan perekonomian. Faktor kemudahan dalam akses pendidikan. Orang yang memiliki pendidikan berkualitas akan lebih mudah melakukan mobilitas sosial dengan bekal ilmunya. Orang yang tidak menjalani pendidikan dengan baik akan cenderung lebih sulit mengubah status sosial karena kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kita akan membahas faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. Faktor yang pertama adalah kemiskinan. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial merupakan hal yang sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan terbatas. Faktor penghambat yang kedua adalah diskriminasi. Diskriminasi artinya pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan golongan. Perlakuan diskriminasi atau membeda-bedakan sangat tidak baik karena selain dapat mengakibatkan munculnya konflik, juga dapat menghambat mobilitas sosial. Nah, anak-anakku, demikian tadi pembahasan materi mobilitas sosial bagian yang pertama, yaitu tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial dan faktor pendorong serta faktor penghambatnya. Kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang lain untuk membahas saluran-saluran mobilitas sosial dan dampaknya. Untuk itu, silakan dikerjakan soal latihan berikut ini ya. Selamat belajar. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.